membahas lebih lanjut tentang pencahayaan sebuah film, nah tentunya kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana pencahayaan itu. Di video kali ini, Bapak akan share kepada adik-adik semua bagaimana sih penjelasan lengkap tentang pencahayaan, tentunya pencahayaan yang ada dan digunakan dalam sebuah film. Oke, bagaimana pencahayaan itu? Yuk simak video berikut. Kalau ngomongin tata cahaya, biasanya yang langsung muncul di pikiran orang adalah 3-point lighting. Nah, itu nggak salah, karena emang 3-point lighting adalah salah satu teknik dasar pencahayaan dalam film. Tapi, tata cahaya dalam film itu jauh lebih luas lagi. Tata cahaya juga bukan sekedar teknis seputar merek lampu, jenis lampu, aksesoris lampu, dan hal-hal teknis lainnya. Tapi, ada konsep-konsep dasar yang perlu kita pahamin biar kita bisa memenuhi kebutuhan naskah dan kebutuhan cerita. Dan di video ini kita bakal ngebahas tentang konsep dasar itu. Banyak orang yang ngomong kalau film itu tentang writing dan painting with light, atau bahasa Indonesianya adalah menulis dan melukis dengan cahaya. Itu berarti kalau nggak ada cahaya ya nggak ada film. Tapi bukan berarti lighting fungsinya cuma dipakai untuk nerangin dan asal terang doang. Selain untuk nerangin, lighting bisa juga berfungsi untuk ngebangun visual mood, atmosfer, dan memberi makna cerita kepada audiens. Selain itu, ada 3 hal lain yang bisa bikin lighting itu penting. Pertama, lighting bisa ngasih tahu penonton kemana mata mereka harus ngeliat. Sama halnya kayak komposisi frame, setup lighting yang baik bakal ngasih arahan ke mata penonton buat ngeliat kemana. Baik itu ke aktor, prop, atau bagian dari scene penting buat ngasih clue ke penonton. Kedua, lighting bisa merefleksikan kondisi psikologi karakter. Tanpa dijelasin secara verbal, kita bisa nampilin kayak gimana kondisi psikologis karakter kita. Kita bisa atur jumlah lampu yang dipakai, seberapa luas dan kemana arah cahayanya, warna lampu yang kita pakai, dan seberapa keras cahaya yang kita pakai itu. Kita sesuaikan supaya cocok sama emosi karakter kita. Ketiga, lighting bisa nentuin dan ngedukung genre dalam film. Dari berbagai elemen sinematik, lighting adalah aspek yang bisa ngasih lihat dengan jelas kira-kira film yang kita tonton itu film yang gimana. Kalau kita nonton trailer film, biasanya dari bentuk lightingnya aja kita bisa nebak genre filmnya apa. Contohnya, kalau lightingnya gelap dan keras, moodnya menyeramkan, biasanya film itu adalah film yang genre-nya horor. Sedangkan kalau lightingnya terang, cerah, moodnya happy, biasanya film dengan genre komedi. Nah, setelah kita paham kegunaan lighting itu apa, selanjutnya kita juga harus paham tujuan yang perlu kita capai supaya penggunaan lighting kita bisa maksimal dalam menyampaikan cerita. Kita bisa kelompokin jadi 6 aspek yang perlu kita perhatiin, yaitu full range of tones, color control and color balance, shape and dimension in the individual subjects, separation and depth, mood and tone, dan exposure. Itu tadi bahasa Inggris semua karena kalau diubah ke Indonesia bakal ada yang aneh. Nah, biar kalian semua lebih ngerti, kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama, full range of tones. Di dunia film dan fotografi, ada yang namanya tonal range atau rentang tonal. Tonal range ini buat ngedeskripsiin seberapa banyak tonal yang ditangkap dalam satu gambar. Ada 3 bagian tonal, yaitu area gelap atau black tone, abu-abu atau mid tone, dan area paling terang, yaitu white tone. Dalam beberapa kasus, walaupun gak selalu, tiap filmmaker pengen dapetin rentang tonal yang luas biar gambarnya kelihatan lebih realistis, lebih enak ditonton, dan lebih punya dampak yang besar. Rentang tonal yang luas ini maksudnya adalah warna hitam yang kita rekam di gambar bener-bener hitam, bukan abu-abu, dan warna putihnya bener-bener putih. Tentunya dengan gradasi yang halus antara bagian gelap ke bagian yang terangnya. Nah, lighting berperan banget untuk ini. Kita harus tahu bagian mana yang harus kita terangin. Dan kita juga harus tahu bagian mana yang harus kita gelepin. Aspek kedua yaitu color control dan color balance. Ada 2 cara buat ngontrol warna cahaya saat produksi film. Pertama, color balance, yang berarti nyesuain pengaturan kamera ke kondisi pencahayaan sekitar. Kita udah pernah bahas tentang color balance ini di video yang ini. Sedangkan color control itu berarti mengubah sumber cahaya dengan mengganti jenis lampu atau dengan ngasih filter atau gel
ke lampunya. Dua jenis lampu berdasarkan temperaturnya yang paling populer itu adalah lampu daylight atau lampu yang warnanya putih dengan temperatur sekitar 5500 Kelvin, dan lampu tungsten yaitu lampu yang warnanya lebih kuning dengan temperatur 3200 Kelvin. Nah, kalau kita pengen dapetin warna cahaya yang putih tapi cuman punya lampu kuning, kita bisa akalin dengan cara kasih filter biru atau nama filternya adalah filter CTB atau color to blue. Sedangkan sebaliknya, kalau kita pengen dapet cahaya yang kuning tapi cuman punya lampu putih, kita bisa pakai filter CTO atau color to orange. Aspek ketiga yaitu dimensi dan bentuk subjek. Kadang karena ketidaktahuan kita tentang teknis tata cahaya, kita asal taruh lighting kita dekat sama kamera dan langsung nembak ke arah subjek. Jadi subjek kita kayak kartun, gak ada bentuk bayangan atau flat. Hal ini harus kita hindari karena tadi udah disebutin kalau penggunaan lighting itu bisa merefleksikan psikologi karakter dan nilai emosinya. Dan kalau cahayanya flat sepanjang film, kita nggak akan bisa nyampein perubahan psikologi karakter tadi pakai lighting. Terus biar nggak flat, kita bisa coba taruh lampu di tempat lain, jangan taruh di depan subjek. Entah itu di sampingnya, nyerong kanan, di atas, atau di titik-titik lain yang bisa ngasih dimensi ke objek kita biar ada bentuk yang tercipta antara gelap dan terang cahayanya. 4. Depth and separation. Saat bikin film, kadang kita pengen subjek kita menonjol dan terpisah dari background, nggak kayak tempelan. Nah, cara yang paling umum dipakai itu dengan kasih cahaya yang ngarah ke bagian belakang subjek atau backlight. Selain bisa misahin background, cahaya backlight juga bisa ngasih kesan bentuk dan kedalaman. Selain dengan ngasih backlight, cara lain yang bisa kita pakai yaitu dengan bedain intensitas cahaya antara background dan subjek utama kita. Misal aktornya terang, backgroundnya bisa kita bikin agak gelap dikit atau bahkan lebih terang lagi daripada aktornya tadi, biar kelihatan kontras. Tapi itu nggak mutlak ya. Dalam kondisi tertentu, kadang kita butuh juga intensitas cahaya yang sama antara aktor dan background. 5. Mood and tone. Mood and tone ini berhubungan dengan suasana hati penonton yang pengen kita ciptain di film. Sebenarnya banyak banget perangkat sinematik yang berperan dalam ngebentuk mood dan tone, kayak penggunaan lensa, pergerakan kamera, frame rate, dan hal-hal lainnya. Tapi penggunaan lighting berperan paling penting buat ngebangun mood dan tone film kita. Hal itu karena lighting bisa memengaruhi persepsi penonton secara langsung. Kalau kita di dunia nyata, terus kita masuk ke ruangan yang gelap, kita kadang ngerasa takut. Nah, kira-kira gitu tuh cara kerja lighting di film. Kita bisa bikin satu scene yang terlihat seram, indah, atau mencekam. Aspek ke-6, exposure. Di video tentang cara mengatur exposure, kita udah ngebahas bahwa untuk dapetin exposure yang tepat, kita perlu paham apa itu ISO, aperture, dan shutter speed. Dan kalau kita ngatur exposure-nya salah, itu bisa ngerusak gambar kita. Kita harus nganggap exposure sebagai salah satu alat penting yang kita gunain buat media bercerita secara visual. Dan kita harus ingat bahwa exposure itu bukan cuma seputar tentang terlalu terang dan terlalu gelap, tapi kita harus nyesuaiin mood dan tone yang mau kita ciptain. Selain merhatiin keseluruhan exposure dalam satu scene, kita juga harus merhatiin keseimbangannya. Kamera digital umumnya cuma bisa nangkep kisaran kecerahan tertentu, nggak kayak mata manusia yang bisa ngelihat cahaya yang terang banget dan gelap banget. Nah, tugas lighting itu adalah menjaga rentang kecerahan dalam batasan yang mampu ditangkap sama sensor kamera. Tentunya supaya cahayanya nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.